Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua, visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Udin Jainuddin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita semua dalam berakhlak karimah dan akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suranenggala, yang kami hormati Bapak Jaka Nur Hidayat SPD selaku pendamping, selaku PP dari Pak Udin Jainuddin, ya, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru di sini. Di sini Pak Udin Jai akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan tentang sekolah kita. Oke, selanjutnya nanti untuk acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suranenggala, yang akan diwakilkan oleh Bapak Karyawan SPDI MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suranenggala. Alhamdulillah kita bertemu pada sesi pendampingan individu kedua, yaitu visi dan prakarsa perubahan CGP angkatan 11 Bapak Udin Jainuddin SPD, yang didampingi atau dibersamai oleh pengajar praktek Pak Jaka Nur Hidayat SPD. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallim wa ala alihi wasallam. Kami sangat bangga sekali dengan bertambahnya satu lagi CGP, ya, calon guru penggerak angkatan 11 ini, karena dengan adanya tambahan guru ataupun guru yang mau memberikan transformasi perubahan terhadap dunia pendidikan, itu sangat membantu, memberikan kontribusi yang begitu luar biasa. Dan nanti kami juga dari visi misi yang akan dipaparkan oleh Pak Udin Jainuddin, mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik dan menjadikan sebuah input ataupun sumbangsi yang besar bagi sekolah kami. Harapan kami nanti ke depan Pak Udin bisa menjadi promotor, ya, sebagai motor penggerak bagi teman-teman yang lain, dipopularkan. Kemudian juga yang paling kami inginkan atau kami sarankan adalah Pak Udin bisa membagi waktu antara tugas sebagai guru di sekolah, yang tidak lupa untuk membagi dan memanage waktunya dengan baik, ya, ketika ada tugas, dan juga bisa menempatkan waktunya juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di LMS guru penggerak. Itu saja mungkin harapan dari saya sebagai wakil siswaan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Pak Karyawan. Selanjutnya sambutan dari PP Pak Udin Jainuddin, yaitu Jaka Nur Hidayat SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di kegiatan berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Suranenggala yang diwakilkan oleh Pak Karyawan. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan guru SMA 1 Suranenggala. Insyaallah Bapak Ibu saya yakin adalah Bapak guru hebat, karena saya sendiri adalah guru bidang SD. Tentunya pengalaman Bapak Ibu menghadapi masa-masa anak yang sudah dewasa itu akan lebih kuat lagi. Bapak Ibu semuanya, yang saya banggakan yaitu Pak Udin Jainuddin, di mana di hari ini beliau itu mendapatkan tugas dari kegiatan CGP, yaitu berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah berkaitan dengan visi warga sekolah atau mimpi warga sekolah terhadap murid-murid kita. Tentunya nanti di kegiatan tujuan pembelajaran ini beliau juga akan menyampaikan berkaitan dengan kalimat rumpang dan
visi sekolah, kemudian menyelaraskan dan hal-hal yang seperti apakah yang harus diterapkan oleh kita semua sebagai guru untuk murid-murid kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya juga pribadi mohon maaf apabila waktu Bapak Ibu terganggu untuk aktivitas ini, karena memang saya juga sudah komunikasi dengan Pak Udin. Sekiranya kita tetap sebagai guru harus mengutamakan murid dalam kelas, oleh karenanya kita ambil rekan-rekan kita yang bersedia dan waktunya luang kosong untuk bisa membersamai untuk menjalankan tugasnya dari Pak Udin. Nanti kegiatan ini tentunya nanti insya Allah kita akan dapat seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Udin selaku pengajar praktik, selaku calon guru penggerak, karena beliau sudah mempelajari penuh modul 1.3. Insya Allah beliau akan memaparkan semuanya untuk kegiatan harian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Pak Jaka. Selanjutnya yaitu acara inti pemaparan atau presentasi dari CGP Angkatan 11 yaitu Pak Udin Zainuddin SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Jaka selaku PP saya di CGP. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Suranenggala. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, sebenarnya bukan menggurui Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu guru lebih paham. Saya guru baru di sini, seperti itu. Kebetulan saya kebagian calon guru penggerak angkatan ke-11, dan kali ini itu acaranya yaitu pendampingan individu yang kedua ya, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Jadi kita di sini tuh ingin mengadakan atau membuat visi bersama. Intinya ke sana, ingin mengadakan visi bersama, membuat visi bersama. Nanti dibuatnya itu dari kalimat-kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum rampung gitu ya, masih belum jelas apa inti dari kalimat tersebut. Nanti kita akan dibahas di situ. Kalau sudah dapat disimpulkan, nanti kita dapat visi. Dari visi itu kita buatlah suatu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu boleh salah satu dari ahli itu menggunakan kalimat baca ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Jadi nanti langkahnya itu ini nih, tujuannya mewujudkan visi dan prakarsa perubahan guru di SMA Negeri 1 Suranenggala. Jadi maksudnya bukan visi sekolah, tapi visi kita bersama. Jadi yang ada di sini kita membuat suatu visi perubahan. Nah, untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah dilaksanakan ya. Yang kedua sambutan sudah. Nah, dan yang ketiga itu materi dan diskusi. Jadi nanti saya akan sedikit memaparkan dan nanti dilanjutkan dengan diskusi atau mungkin ada pemaparan lagi nanti seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk kesepakatan bersamanya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, senyapkan HP. Yang kedua, setiap peserta berkesempatan memberikan pendapat. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada pendapat boleh diutarakan. Terus yang ketiga, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi di sini tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Yang keempat yaitu mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Mudah-mudahan gembira ya. Bapak Ibu. Gembira. Saya ini sebelum lanjut ya, saya akan sedikit putarkan sebuah puisi karya Bapak Soekarno, Presiden kita, yaitu tentang Aku Melihat Indonesia. Aku melihat
Indonesia karya Bunda. Bung Karno. Volume mana ya? Volume. Jika aku berdiri Ini volume ini. di pantai Melati, Hati itu tuh. Mati. aku mendengar membangun di pantai Melati. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelepas dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang terdengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Angkur Parang, bukan lagi Angkur Parang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar penyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar bunyi. Aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, demikian videonya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ini sih. Nah, kita akan sedikit mengulas dulu kira-kira apa itu visi. Visi itu apa sih pengertiannya gitu, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Mangga Ibu, Bu Lita, banyak. Menurut saya visi itu adalah pandangan kita ke depan, tujuan apa yang akan kita capai, itu visi. Mungkin itu dia. Pandangan kita ke depan, apa yang akan kita capai. Seperti itu. Ada yang lain? Barangkali boleh. Dari asal katanya ya. Dari asal kata boleh. Visi, bahasa Inggris kan vision ya. Vision. Vision berarti kan penglihatan, pandangan yang kurang lebih sama dengan Bulita. Mungkin kalau dalam ranah guru penggerak ini berarti adalah pandangan kita untuk mencapai tujuan, gitu, kurang lebih seperti itu. Berarti sama ya, hampir sama ya. Hampir sama. Pada ke depan untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya visi itu harus ada tahap-tahapannya supaya tercapai visinya. Berarti saya nggak salah nih sudah mengetik ini
Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan seperti itu. Nah, visi ini berfungsi yaitu sebagai kompas kita untuk mengarahkan tingkah laku kita, tindakan kita untuk ke arah yang ingin dicapai nanti di akhirnya seperti itu. Nah, Lanjut. ya, sejak saya masuk sekolah sini, yang namanya visi ini sudah ada, yaitu visinya sejak almarhum ya Pak Haji Komar, saya masuk 2019, visi ini sampai sekarang masih dipakai dan mungkin kita lihat masih relevan juga. Visinya yaitu visi sekolah kita menjadi lembaga pendidikan menengah pencetak generasi cerdas, berprestasi, religius dan mandiri seperti itu. Nah, kalau kita sandingkan dengan profil pelajar Pancasila yang baru saja saya pelajari ya, ketika masuk CGP saya mempelajari ini, ternyata di profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada juga yang mandiri, ada juga berpikir kritis, ada juga kreatif, bergotong royong, terus berkebinekaan global. Nah, secara tidak langsung ternyata visi sekolah kita itu sudah mencakup pada profil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali sekolah kita, ternyata sebelum ada ini sudah ada duluan seperti itu. Ya. Nah, nanti kita itu ingin membuat suatu visi bersama di sini. Ya. Visi bersama ini nanti kita buat dengan kalimat rumpang kita buat, nanti kita simpulkan bersama. Nah, di situ akan diperoleh suatu visi bersama. Nah, dari visi bersama itu nanti kita buat lagi apa yang namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini yang harus dilakukan. Nah, untuk prakarsa perubahan seperti apa? Nanti saya akan sedikit paparkan nih dari visi dulu. Nah, kebetulan saya sudah melakukan tugas CGP ya, suruh membuat visi. Nanti saya akan paparkan sedikit biar ada gambaran seperti apa. Nah, visi saya, visi guru penggerak itu terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif, religius dan berkarakter. Saya ini sedikit mengadopsi dari visi sekolah biar nanti ada sambungannya. Dan terus saya juga melakukan ini prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid yang berintegrasi dengan teknologi. Nah, prakarsa perubahan ini saya ambil dari ini nih, manajemen perubahan, yaitu menggunakan IA, inquiry apresiatif. Jadi saya berfokus pada kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Kebetulan sekolah kita kan yang namanya seperti ini sudah tidak asing lagi. Ya, apa namanya ini tuh? Lupa Smart saya. TV. Smart TV, Smart Board juga udah punya. Smart Board. Kemahan gede yang bisa ditoel-toel. TV juga bisa ditoel-toel. Yang mengoperasikan smart people. Smart. Dan itu belum apa ya, termanfaatkan dengan baik. Nah, makanya saya melakukan inisiatif atau prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid yang berintegrasi. Berintegrasi itu maksudnya tidak seutuhnya saya pakai ya dengan teknologi. Dan diharapkan itu dengan adanya integrasi, ada penggunaan ini itu adanya munculnya kreativitas siswa. Saya yakin kemarin juga pernah nanya ke siswa, udah kenal Canva belum? Udah Pak, buat apa? Dan mereka sudah paham ya. Ada yang buat spanduk, buat PowerPoint, buat video juga mereka udah bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan berintegrasi dengan teknologi mampu meningkatkan kreativitas motivasi siswa dalam belajar. Nah, setelah dapat yang namanya prakarsa perubahan, nah itu harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu menggunakan metode baca.
baca itu kalau di Sunda itu namanya bahagia ya. Baca itu bahagia, senang. Jadi mudah-mudahan belajarnya menyenangkan seperti itu. Nah, tapi ada artinya dari masing-masing guru. Yang B itu buat pertanyaan utama. Kebetulan kan ini nih, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diimpikan. Nah, contohnya seperti ini yang di awal. Ini nih, prakarsa perubahan saya ini seperti ini. Nah, pertanyaan mungkin bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid yang berintegrasi dengan teknologi seperti itu. Ya. Yang selanjutnya itu ambil pelajaran. Ini kalau di sini ambil pelajaran itu yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif. Contohnya siapa sih guru yang sudah menggunakan teknologi yang berbasis IT? Terus siapa sih yang pintar IT-nya? Contohnya Bapak karyawan ya sudah banyak malam melintang dalam teknologi. Maka bisa Malah melintang. Belum silat itu, Mbak. Bisa berkonsultasi. Terus yang selanjutnya G itu gali mimpi. Nah, kondisi dia yang diimpikan dan diharapkan. Jadi harapannya seperti apa? Kedepannya itu harus ada harapan. Nah, terus yang selanjutnya C, jabarkan rencana. Ini yang paling penting, yang menjabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakannya seperti apa, dirunut dari awal sampai akhirnya. Terus yang terakhir nih, atur eksekusi, yaitu langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, terus dan aksinya seperti apa. Maksudnya siapa yang terlibat? Yang terlibat saya yakin kepala sekolah terlibat ya sebagai konsultasi kita. Terus misalkan kurikulum, sekretaris kurikulum, planning, bagaimana nih kegiatan saya bisa dilanjut, apa koreksinya seperti apa, itu butuh adanya kolaborasi. Ya. Strateginya juga mungkin ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, lanjut, next. Nah, untuk memudahkan kita membuat suatu visi bersama yang tentunya yang berpihak pada murid, ayo kita sama-sama berdiskusi untuk mengisi kalimat terumpang. Jadi nanti kalimat terumpang diisi, kita diskusikan, kita simpulkan, kita buat visi bersama, baru nanti adanya prakarsa perubahannya seperti itu. Maka Bapak Ibu sambil di kopi ya, proses sudah sambil diisi. Pakai waktu enggak? Apa ini? Apa lagi? Ada ya. Oh, enggak semuanya di Enggak apa-apa Ibu.
karena bukan pakai itu. Saya udah apa ininya baru selang beberapa Pengisian ini sudah Sisanya masih tahap perjalanan. Saya bisa bantu APP. Jadi GP sekarang Baru sekali kan? guru pendamping. Ini yang tadi ya. Ya juga kan di pasti juga kan ada satu tim kecil itu baru. Yang positif itu. Ini beli di mana Bodin, ada rambutnya Bodin? ini yang nulis saja ya. Sudah semua? Nggak usah. Nggak ada jawaban yang salah. Ya. Ya, kita bahas ya. Kita bahas sambil jalan menulis ya. Kita bahas yang pertama itu intinya itu cita-cita kita untuk murid ya, bukan untuk tujuan kita. Kita ingin mengabdi atau mengajak murid seperti apa. Nah yang pertama itu kita memimpikan murid yang seperti apa, yang titik-titik apa, Yang sopan dan santun. yang sopan dan santun, karyawan sopan santun, Etika baik. beriman, bertakwa. Satu. Dari sini dulu Ini yang tidak bisa diketik. Ini yang telat. Respon. Beretika baik. Beretika baik, ini kita ditulis juga beretika baik. Itu Nadia. Terus Pak Aktif, kreatif, cerdas, dan kondusif dalam pembelajaran. Kreatif baca. Dalam pembelajaran. lanjut Pak religius. Satu aja. Ibu Mimi Cerdas dan berkarakter. cerdas dan berkarakter. Pak Wawan Kan satu dan sopan santun. Sopan santun. Ibu Lita berbahagia, berarti gembira ya. Bukan sopan santunnya bagian toro ya. Ya, udah semua. Kita lanjut ke yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Sebuah sketsa. Pak Wawan sebuah sketsa. Ibu Rita mempunyai potensi yang unik. potensi yang unik. Jadi murid itu katanya mempunyai potensi yang unik. Terus Ibu Mimin Amanat dari Allah. amanat dari Allah. Jadi kita percaya bahwa murid itu amanat dari Allah yang dititipkan pada kita. Terus sejadah. Pak Haris Pribadi yang unik dengan perbedaan karakter. pribadi yang unik.
Kata yang sama. Pak Herianto. Peserta audien yang butuh untuk dikembangkan. Audien yang betul dikembangkan ya. Seperti ini. Ibu Nadia. Saya individu yang unik dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan cara didampingi dan diarahkan. Pendampingan bakat minat anak yang Karena dia sudah punya potensi gitu. Ibu Alifa. Sama pribadi yang unik Pribadi yang dengan unik. segala latar belakang yang Iya, luar Masya Allah, biasa. ya. Masya Allah. Iya. Sekolah memang Belum nanya kan sketsa itu apa? sketsa. apa sih? Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya? Keamanan dan kenyamanan. Dari Bu Alifa dulu kenyamanan. Nyaman. Kenyamanan. Bu Nadia barangkali ada sama. Utamakan Sama. Kurang lebih sama. Pak Her, mengutamakan rasa nyaman itu. rasa nyaman ya, kenyamanan. Pak Her, beda. Kepuasan, Kepuasan. Kira-kira apa itu? mendapatkan pengajaran layanan. Oh, kepuasan. selama pelayanan. Rasa aman untuk tumbuh kembang. Awalan rasa aman untuk tumbuh kembang. Mungkin ya kan? Di sekolah. Ibu Mimin? Disiplin. Disiplin. Di sekolah kita mengutamakan disiplin. Saya ini Kita? menerapkan pendidikan yang berakhlak mulia. Penerapan pendidikan yang berakhlak mulia. Kita ada 3 ya. Kita dapat sebenarnya sudah ada gambaran nih. Kita lanjutkan dulu nih. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya? Sekolah adalah- Ini ya. Sekolah adalah ruang belajar, bermain, dan berekspresi. Ruang belajar, bermain, dan berekspresi. Berarti 3-tiganya. Luar biasa sekali. Ruang belajar. Wawan, Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan miniatur masyarakat. sekolah merupakan miniatur masyarakat. Saya sebagai sekolah itu adalah sebagai tempat bersosialisasi, berinteraksi, dan untuk menemukan jati diri. Bersosialisasi, berinteraksi untuk menemukan jati diri seperti itu. Terus Paris pasti beda lagi. Bersekolah jalan menuju sukses. Sekolah menuju jalan menuju sukses. Ya, jalan menuju sukses. Murid di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bahwa Iya, sekolahnya sekolah itu adalah wadah atau tempat untuk menuntut ilmu. wadah atau tempat untuk menuntut ilmu. Pemikiran murid Pemikiran ya. dari sekolah itu Ya, seperti ya. itu. Terserah pemikiran murid terkait apa, apakah sekolahnya harus bagaimana. Ibu Nadia, Kalau saya karena kebanyakan muridnya dari daerah Suranegara, jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa darah seni yang mengalir dalam dirinya itu sudah ada sejak lahir. darah Makanya seni banyak yang mengalami ekskul ke bidang seni gitu. pokoknya ya. Terus 2 lagi ya. Ini yang kelima itu kita warga di sekolah ini yakin bahwa Untuk yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih? Dari Membimbing siapa dulu? siswa mencapai cita-citanya. Membimbing siswa mencapai cita-citanya. Untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama. Iya, pahlawan untuk berkolaborasi untuk mencapai bersama. Ibu Alifah tadi apa? Mengarahkan dan membimbing sesuai bakat dan minat siswa. Mengarahkan dan membimbing sesuai bakat dan minatnya. Bu Mimin, barangkali Kalau saya pribadi ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa Menciptakan. untuk proses belajarnya. iya, menciptakan rasa aman dan nyamannya dulu ya dalam Aman dan proses nyaman dulu ya pembelajaran. untuk belajar. Seperti itu. Udah ditulis sih mau Keyakinan. Basuh Iya. aku. Oh, gitu gak jadi.
Pak Haris. Ya, boleh Pak. Nah, Kita yang warga kelima. di sekolah ini yakin untuk bisa memuaskan, harus selalu memuaskan. Tuntutan stakeholder, baik pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Memuaskan apa Pak? Memuaskan Kita warga stakeholder, orang tua, masyarakat, perusahaan, Bisa jadi Pak. bisa jadi. Iya. Jadi kita Ini match. mengacu ke sana. Stakeholdernya. Ibu Nak, Pak Heng belum? Baik. Benar dulu. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa dan sanggup memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi ya. Itu jawaban saya yang lain. itu Mana sih? Masa ditulis? Udah ngomong ditulis. Dari Pak Heng yang paling apa ini? Yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di sini. Ada baik sama. sudah Potensi soalnya atau potensi siswanya? Potensi siswanya. potensi siswanya ya. Nah ini yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa. Ibu Mimin, kita bisa. Berkolaborasi bersama untuk memajukan. Kita bisa benar. Ibu Lita berkolaborasi bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan tempat untuk mempersiapkan anak-anak terjun di masyarakat. Tempat mempersiapkan anak-anak untuk terjun di masyarakat. Oke. Terus lanjut siapa ya? Pak Haris lagi. Boleh. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah bahan baku. Bahan baku. Bahan baku yang perlu Jualan. Baik, bahasa Inggris tuh ya. bahan baku. Cilok. Bahan baku yang perlu diolah Ya, triliun ya. Kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi harus ada di masyarakat dan di keluarga. Jadi sebagian sekolah, yang lainnya di masyarakat Dan di keluarga. Terutama di keluarga. Tuh. Pak Heng, barangkali Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka itu punya Lembaga sosial kalau di Benar ya? punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Benar, barangkali Ya, terima. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kami ini makhluk yang sangat unik. Unik sekali. Unik benar, unik sekali. Kalau di banget iya. Gimana Mbak? Sama. Unik dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Oh, padahal belum ditulis. Belum, saya belum ditulis. Gimana Mbak? Hasilnya? Tertulis deh. Tulis. Ya. Mau tugasnya keteteran ya. Kira-kira nih dari keseluruhannya, Kalau yang poin 1, cita-cita untuk murid. Yang poin 1, kita mendidikan murid-murid yang etika baik, kreatif, inovatif, aktif, religius, cerdas, berkarakter, sopan santun, dan berbahagia. Kayaknya ada yang sama ya, etika baik dengan sopan santun kan sama ya? Iya. Sama. Realisasi. Religius, oke. Kreatif dengan cerdas sama nggak sih? Beda. 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 Kalau kreatif sudah tentu aktif ya? Iya. Berarti aktifnya bisa di ini nggak? Sama aja ya? ya dari sini nih. Gimana? Kalau dari hasil diskusi tadi yang poin 1 berarti memimpikan murid yang memiliki etika yang baik, inovatif, kreatif, cerdas, religius, dan berkarakter serta berbahagia. Religius, etika baik, inovatif, cerdas, berkarakter, dan berbahagia. Kira-kira kalau kita sambungkan menjadi sebuah visi bersama kita,
Kira-kira seperti apa kata-katanya? Itu rasa aman belum masuk, Pak. Boleh? Rasa aman. Saya boleh mulai? Siap. Rasa aman belum masuk. Rasa aman. Tadi hasil diskusi yang sudah didapat bahwa kita menginginkan murid yang religius, etika baik, inovatif, kreatif, cerdas, berkarakter, dan berbahagia. Itu keinginan kita semua sebagai seorang guru untuk murid ya. Cuma dikembalikan lagi ke keadaan peserta didik kita di sini dengan latar belakang mereka, karakter mereka, dan memang IQ mereka seperti apa, kompetensi mereka bagaimana, kan kita ini sudah tahu ya. Jadi mungkin dari beberapa istilah itu prioritasnya yang paling diutamakan itu yang mana? Mengerucut gitu ya. Lebih mengerucut. Ya, kayaknya lebih prioritas yang mana Iya. Seperti itu. Tapi kalau menurut barangkali ada yang lain dulu. Ini saja yang kelima tadi Yang yang kelima. ngaji itu kan hampir mereka tidak bisa mengaji ya berapa persen kan masih hanya religius yang pertama. Religius pertama. Terus etika baik. Etika baik itu biasanya bersambungan Nyambung dengan akhlak kan. Berakhlak. Beriman dan berakhlak mulia kan itu udah nyangkut religius dan karakter. Iya, itu kan mas. Religius. Jadi apa? Redaksinya religius. Mencetak lembaga pendidikan yang religius gitu. Selanjutnya murid ya, murid yang religius, koma sudah. Dibenahi religinya, Lanjut ke mana dong setelah religius? Nah, dapatnya seperti kalau ini. inovatif makanya tinggi ya. Kreatif dulu nggak sih? Kreatif dulu ya. Kalau inovatif Kreatif. kan kreatif dulu baru dia berinovasi kan. Etika baik, rasa amannya kreatif dulu ya. Rasa aman dulu baru bahagia. Iya. Kalau tidak aman Murid Kreatif, terwujudnya murid yang inovasi. rasa aman maksudnya. tidak takut di sekolah gitu loh, kalau Mandiri dan tidak berbahagia. Keselamatan, ya keselamatan dia di sekolah tuh. keselamatan dan kebahagiaan. Karakter, Kalau dia merasa aman kan dia akan bahagia. rasa aman, dan berbahagia. Seperti ini bukan? Subjeknya kan murid nih. Kalau kata saya mah rasa aman itu lebih ke misi nantinya. Iya. Bukan Iya. ke visi, lebih ke misi nanti. Nah setelah visi kan nanti diturunkan ke tuh ke misinya. Dalam sebuah misi. Jadi untuk merasa aman kita melakukan apa gitu ya. Iya, Kan ke misi bisanya kan. nantinya. Berarti redaksinya seperti apa nih? Mana Subjeknya murid yang etika baik, Soalnya murid yang rasa aman kayaknya baik. beretika baik, Kalau sudah religius mudah-mudahan beretika baik. Iya, makanya Berarti berusaha tadi dihapus. tuh. Ya, bisa masuk. Religius kan ikut. Ini belum. Dengan Iya, pakai etika yang baik, pakai. Nanti lagu ininya masukannya berupa kreatif, prestasi. kreatif, inovatif, koma ya, Dulu baru cerdas, berkarakter. Mandiri, hasil prestasi. BLM religius berprestasi. Yang di belakang diam saja barangkali ngasih jawab. Rasa amannya gimana? Rasa amannya? aman dia kan? Rasa aman dihapus ya? Misi, ya. Misi. Misi nanti dulu ini misi. Berkarakter dan berbahagia. Berapa, Pak? Gitu ya. Perkembangan mereka siapa? 2000 kan Pak? Kita dapat disiplinnya, Eh, disiplin. Disiplin dulu. Disiplin, ada disiplinnya. Sebenarnya sih include ya. Dengan karakter bukan disiplin loh. Berkarakter. Iya. Berkarakter. Iya, Karakter disiplin itu itu kan. masuk berkarakter. Iya, siap. Jadi gini Pak, kalau
terwujudnya murid yang berkarakter religius. Jadi satu kesatuan. Oh. Jadi apapun tingkah lakunya ya punya religius, yang berkarakter religius. Selalu melibatkan Allah dan Alhamdulillah ya. Pak Jaka kan jadi Pak. Lagi sambung. simbolnya. Tidak puas. Gimana Bapak Ibu? Ada koreksi lagi? Ini kesimpulan kita nih, terwujudnya murid yang berkarakter religius. Berarti karakternya itu religius. Ya. Itu yang keduanya dibuang. Sama keduanya cerdas berkarakter. Cerdas. Itu. Iya, double dari Ya, satu iya. karakter. Cerdas berkarakternya. Jangan Iya, smart growth-nya. Iya, tetap itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dan berbahagia. Nggak ada nih. Ya. Kreatif, inovatif, inovatif itu bisa-bisa ya. Karena berkreasi dulu baru menemukan inovasi. Masuk kreatif. Mampu Apa ini? menemukan inovasi. Oh, fungsi yang simpel tuh kalimat tuh berakhlak. Alam mulia. Berakhlak. Bisa pelajar. Bisa pelajar. Semua. Nembe praga. Kami belum berakhlak. Ayo dengarkan aku belakang aku. Kena kayak wayang. Nah, kita udah dapat nih. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan sudah sepakat semua ya. Religius, kreatif, Terwujudnya murid yang berkarakter religius, kreatif, inovatif, dan berbahagia. Nah, untuk visi sekolah kitanya seperti ini yang tadi yang di awal, menjadi lembaga pendidik menengah pencetak generasi cerdas, berprestasi, religius, mandiri. Berarti religius masuk lagi ya. Kreatifnya masuk kemana? Prestasi. Cerdas. Kalau berprestasi dia ya. Inovatifnya ke cerdas, mandirinya bahagia. bahagia. Nah, kalau mandiri insya Allah bahagia mengikuti. Ya, tidak tergantung. Nah, Karakter juga. berkarakter ya, kalau udah ngomong berkarakter Pancasila ya semuanya. Semuanya. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Belum. Apa yang kalau belum nih, apa yang Redaksi ingin kalimatnya. disuarakan atau ditambahkan Yang harus tentang visi sekolah kita ini? Ya, dari sini. Kalau saya melihat mencetak bata, saya lihat ya yang tadi tuh. Ini gimana sih? Nih, yes. Nah, kalau saya lihat visi sekolah kita itu sudah mencakup ada di sini profil pelajar Pancasila. Jadi sudah tidak usang lagi, tidak bisa, kalau menurut saya ya tidak usang gitu untuk visi sekolah kita. Karena kalau kita lihat untuk yang sekarang ini kan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, kalau memang mau dirubah seperti apa? Tapi dirubah coba. Redaksi Redaksi kalimatnya. Religiusnya di depan, saya setujunya religius Iya. dulu di depan. Ya, religius berarti menjadi lembaga pendidik menengah pencetak generasi religiusnya di sini. Iya. Depan. Baru cerdas, Cerdas, berprestasi, dan mandiri. Religiusnya number one karena ada di atas ilmu. Yes. generasi religius. Religius.
bersih, religius, mandiri, dan berprestasi. Itu berarti ya Harusnya dibayar. berapa ya BRM religius, prestasi, mandiri, religius, prestasi, dan prestasi. Religius, prestasi, mandiri, religius, cerdas, berprestasi. Ya, kita lagi tentang lagunya masnya. Kita lanjut ya. Udah sepakat visi kita, visi bersama kita yaitu menjadi lembaga pendidik menengah, pencetak generasi religius, cerdas, berprestasi dan mandiri. Ternyata tidak ada yang dirubah, cuma digeser sedikit ya posisinya. Kita utamakan religiusnya. Nah lanjut. Nah kira-kira dari visi yang sudah kita sepakati bersama, sikap atau perilaku kita, semisal dari kepala sekolah seperti apa, sikap dari kita selaku guru itu harus seperti apa, sikap dari murid itu harusnya seperti apa, dan orang tua mestinya seperti apa. Mari kita rumuskan bersama. Contoh aja salah satu, misalkan kepala sekolah itu harus seperti apa? Ya, misalkan kepala sekolah harus memberikan contoh, mengayomi atau seperti apa? Atau gurunya memberikan apa ya? Kira-kira ada yang punya ide? Bagaimana Ibu Mimin? Perwujudan perilakunya kan ya. Perwujudan perilakunya untuk mencapai visi ini. Kalau dari guru mungkin bisa diawali dengan menyapa murid di Menyapa gerbang, murid di gerbang. senyum, salam sapa, itu kan 5S lah. dengan 5S. senyum. Senyum kan artinya kita mewujudkan perilaku religi untuk ramah kepada setiap Rasa orang. aman juga. seperti itu. Salam juga kan, Salam. salam mengucapkan salam juga bagian dari Religius. perilaku religi. Senyum, salam, sapa. Dengan menyapa murid akan merasa senang kalau disapa oleh gurunya. Dengan demikian murid masuk gerbang rasa bahagia, dari awal masuk gerbang dan rasa bahagia nih. Bapak Ibu menyapa saya. Siap. Terima kasih Bu Mimin. Guru ya tadi. Guru iya. Kalau untuk kepala sekolah kira-kira dari Wakasek ya harusnya. Iya. Yang belakang. Operator. Kawan, kira-kira dari kepala sekolah harus seperti apa nih? Menurut saya dari semuanya Walaupun tidak hanya kepala sekolah, guru dan orang tua, karena Indonesia itu sebenarnya kan krisis ketauladan. Jadi suri ketauladan itu penting, di mana kepala sekolah juga harus memberikan suri ketauladan kepada guru, lokasi dan sebagainya, guru kepada murid. Contoh yang kecilnya misalkan kita SMS ya, SMS saja tuh kalau di perguruan tinggi agama itu harus ada assalamualaikum sampai wassalamualaikum, itu harus wajib itu ada etika ketika di situ. Kemudian juga mungkin ya selama ini guru-guru yang masuknya siang itu juga sebagai suri teladan bagi murid, itu gurunya ajak kesiangan apa itu yang masih menjadi PR besar bagi kita. Jadi memberikan suri teladan. Iya. Dari kepala sekolah ya, gurunya, dari guru yang muridnya, anaknya seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Nah untuk murid kira-kira siapa nih? Dari BK boleh? Kira-kira murid itu sikap perilakunya harus seperti apa nih guna mencapai visi bersama kita? Ya siap, tadi kepala sekolah, guru, murid, kira-kira dari orang tua seperti apa nih? Iya. Enggak, komunitas Yang orang pertama tua. ikut serta membimbing murid juga di rumah dan ikut serta mendukung program-program sekolah. Iya, siap. Bimbing dan mendukung program sekolah seperti itu ya. Itulah sikap-sikap kita, sikap guru, sikap orang tua, dan sikap kepala sekolah tentunya, kebetulan diwakili oleh Bapak perawat karyawannya. Nah dari sini harusnya ada yang namanya ini prakarsa perubahan.
visi kita kan menjadi lembaga pendidikan menengah pencetak generasi religius, cerdas, berprestasi, dan mandiri. Nah, kira-kira inisiatif perubahan apa yang ingin dilakukan bersama kita ini? Kita cukup satu aja, gak usah semuanya, misalkan religius, cerdasnya, berprestasinya, mandirinya. Satu item aja, misalkan mau yang religius aja, apa namanya? Inisiatif perubahannya yaitu karakter ya, karakter religiusnya. Iya, ini banget sih. Terus yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kita untuk mewujudkan visi tersebut? Kira-kira kolaborasi yang seperti apa nih? Tadi kan berkarakter ya, karakternya. Sulit kalau ada masuknya nanti. Nah, kolaborasinya seperti apa? Kayak memberi Contoh. Kalau menurut saya sebetulnya kita kan ya satu kekompakan kemudian dari untuk kasus kemarin waktu studi itu juga itu kan yang perempuan pada head semua itu praktis ya saya sholat itu jadi itu kan kolaborasi gimana sih mewujudkan suasana agamis di sekolah supaya menjadi budaya atau kultur bagi anak-anak. Tentunya rasa kolaborasi dari semua guru. Rasa rupanya dari guru KI tentunya. Jadwal sholat semua. Apakah ada yang sholat? Iya. Karena sebenarnya kan anak-anak yang seperti itu sebenarnya nih Pak, kalau kita tarik dari latar belakang keluarganya itu kurang bimbingan di rumahnya. Tidak ada yang mengarahkan sebenarnya. Kalau misalnya kita di sekolahnya ada wadah atau tempat kita bikinin kayak misalnya kayak saya nih ada anak yang beberapa anak yang kayaknya tadi kata Bu Ani yang tidak bisa mengaji. Kalau anaknya sudah mau ada kemauan itu pasti bisa belajar ngaji. Jadi kitanya kan harus siap tuh kolaborasinya. Siap waktu. Ada kebijakan juga kalau dari pimpinan bisa dijadikan program ataupun kegiatan intrakurikuler satu makom beberapa jam. Nah, zaman dulu zamannya di Polomar atau siapa gitu ya, itu ada yang namanya BTK. Nah itu hilang lagi itu. Kata saya udah bagus kok hilang lagi. Nah itu bisa sebagai salah satu cara. Iya, karena ini banget Kak. Iya. Atau mungkin ada apa namanya pelajaran budaya pekerti itu. Bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara bertamu, bagaimana cara itu tidak ada. Sehingga anak-anak di sini kan kulturnya biasa dianggap sepele ya, itu macam. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Cirebon, Pak. Biasakan berbahasa Cirebon di hari apa? Oh, itu kan bagus. Ya kan satu hari aja. Iya, bukan lokal. Jangan beren. Ya, berarti sudah terjawab nih pertanyaan ketiga. Suatu kegiatan yang dapat dilakukan kita ya bagi pembiasaan. Nah, langkah itu juga kayaknya sudah terjawab tadi. Iya, sudah tadi ya. Satu full bahasa Cirebon, satu full bahasa Inggris. Wah, yang punya Saya akan sedikit berbagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sebenarnya untuk membuat suatu prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahannya nanti kita diskusikan, saya paparkan sedikit ya, seperti itu. Nah, kebetulan waktu tugas kemarin visi saya ini terwujudnya generasi cerdas, kreatif, religius, berkarakter, terus prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas, motivasi belajar murid yang terintegrasi dengan teknologi, inginnya seperti itu. Nah, saya itu jabarkan lagi dengan baja yang tadi saya sedikit singgung. Baja yang pertama, B pertama itu buat pertanyaan utama. Ini pertanyaan utama saya. Bagaimana meningkatkan kreativitas, motivasi belajar murid yang terintegrasi dengan teknologi? Nah, langsunglah dibuat suatu jawabannya seperti ini. Biar tindakannya ya ada diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, terus mencari referensi juga motivasi seperti apa, terus asesmen diagnosis juga biar tahu karakter mereka. Terus yang kedua, yang A, ambil pelajaran. Ini saya buat 2 pertanyaan.
siapakah guru yang ahli di bidang teknologi? Mungkin jawabannya sudah tahu ya, Pak Wawan. Ini mencari tokoh gurunya dulu, tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Bagaimana memilih medianya, media teknologi yang tentunya mencari referensi masukan-masukan dari sumber juga. Oke, lanjut ke gali mimpi. Nah, ini gali mimpi. Apakah pembelajaran yang berintegrasi dengan teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi murid? Tentunya digali semuanya ada. Ini jawabannya. Ya, membuat lembar observasi tentunya tentang kreativitas motivasi, melakukan kolaborasi, tim teaching, biar ada evaluasi bersama seperti itu. Terus lanjut ke C, jabarkan rencana. Ini langkah-langkahnya. Saya apa langkah-langkahnya? Saya jawab sendiri. Ya. Membuat perangkat pembelajaran, nanti ada panduannya menggunakan APD. Terus yang di akhirnya ada instrumen penilaian. Terus medianya, mencari media pembelajaran. Caranya yang lebih kreatif tentunya ada caranya, baik berupa shift atau emosi. Selanjutnya A, baca. Ini yang terakhir ya, atur eksekusi. Nah, siapa yang akan menjadi mentor agar jalannya kegiatan pembelajaran berjalan lancar? Ini saya mentornya mungkin rekan sejawat, tentunya yang pasti rekan sejawat, kepala sekolah, kurikulum, untuk mengobservasi saya, mengevaluasi saya, dan untuk bagaimana ke depannya seperti itu. Ya, mungkin itu paparan saya. Ini kebetulan. Itu di belakang siapa? Nanti untuk prakarsa perubahannya bisalah dibuat masing-masing ya. Untuk tahapan bacanya tadi saya sudah paparkan. Mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, kebetulan saya CGP-nya dan saya belajar lebih dahulu mungkin dari Bapak Ibu, atau kalau dari Bu Aning sama Pak Wan mungkin Bu Aning sama Pak Wan yang lebih dahulu belajar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu membawa perubahan ke depan untuk kita. Kemudian tentunya berpihak pada murid kita, siswa-siswi SMA Negeri 1 Surabaya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Udin dan rekan-rekan hebat di sini. Tadi sudah disampaikan dulu, walaupun ini adalah merupakan bagian dari suatu pembelajaran dari Udin, tentunya di sini kita bisa mendapatkan satu poin yang besar adalah berkaitan dengan prakarsa perubahan kita nanti yang bisa saya adalah berkaitan dengan karakter nanti ya. Program karakter nanti kalau barangkali bisa sisikan kegiatannya. Kemudian satu laginya itu langkah-langkahnya juga sudah didapatkan semua. Saya ucapkan selamat kepada Pak Udin yang telah menjalankan tugas kita di sini. Dan semoga tahap berikutnya ada kegiatan lagi. Ini adalah sebuah gambaran nanti Pak Udin telah menjadi mungkin inilah adalah langkah-langkah kita untuk menciptakan sesuatu mimpi kita. Tentunya nanti Pak Udin juga akan mendapatkan suatu materi ke depannya yang berkaitan dengan aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman. Semoga Pak Udin selalu memberikan semangat dan selalu mendapatkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai investasi di sekolah. Tentu saja